berdoa meminta kepada Allah untuk mencurahkan kepada kita semua apa-apa yang Allah limpah curahkan pula kepada beliau. Kehadapan pemangku manakib pada malam hari ini, Bapak Haji Andi Saputra, mari kita doakan beliau beserta keluarga besarnya agar senantiasa ditambah-tambahkan, dilimpah curahkan rezeki halal yang melimpah ruah, disehatkan, disoleh-solehkan keturunannya. Dan kedapat para wakil talkin yang hadir, Pak Kiai Haji Anang dari Surabaya, Kiai Haji Mahya dari Jeddah, Kiai Haji Budiono dari Purbalingga, Kiai Haji Danang dari Lampung, Kiai Haji Handri dari Medan, Kiai Haji Asgor Mardani dari Bogor, Kiai Haji Prof. Edi dari Bogor, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Mahmud Johnson dari Tangerang, Kiai Haji Lalo Hamid dari Jakarta. Mari kita doakan beliau-beliau agar senantiasa ditambah-tambahkan ilmu-ilmunya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jasad dan rohaninya. Dan terkhusus kepada Bapak Prof. Priyatno beserta keluarga besar, Ibu Haya, Bu Sari, atas wasilah beliau-beliau kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini. Baik, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini mungkin saya akan sedikit membahas tentang uh, dakwah Abah ya, dalam maklumat yang terbaru yang tentang talqin ya, tentang talqin zikir. Bagaimana pentingnya masuk Islam lewat pintu yang satu dan hanya satu-satunya, yaitu talqin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 170, di situ tertuliskan, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Lalu mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, dalam ayat ini, mengingatkan kita tentang bahaya beragama hanya karena keturunan. Islam yang diwariskan oleh orang tua ini jujur harus kita akui adalah sebagai nikmat yang sangat besar. Akan tetapi Allah tidak menghendaki seorang hamba itu hanya sekadar mewarisi identitas saja. Tapi melainkan harus mewarisi juga kesadaran, keyakinan, dan penghambaan juga kepada Allah. Banyak orang lahir di lingkungan Islam, tumbuh dalam keluarga Islam, memiliki identitas Islam, tapi belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Ia tahu cara ibadah, tetapi belum mengenal siapa yang disembah. Ia mengenal syariat, bahkan punten, sangat-sangat memegang teguh syariat, teguh di atas syariat. Ya katakanlah sunnah. Tapi belum merasakan hakikat kedekatan kepada Allah. Nah, karena itulah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Nah, ayat ini kalau kita cermati, ini bukan ditujukan untuk orang kafir. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang sudah beriman. Artinya, seseorang bisa saja telah beriman, telah beragama Islam, tapi lihat, Allah masih memerintahkannya untuk terus masuk.
ke dalam Islam secara kafah. Ini sudah beriman, masih tetap harus masuk lagi. Coba bayangkan. Jadi pertanyaannya gimana? Apa itu kafah? Ya kan? Jadi para ulama menjelaskan bahwa kafah itu berarti menyeluruh, sempurna, totalitas, lahir dan batin. Jadi bukan hanya tubuh saja yang bersujud. Tidak hanya, kalau kata Abah itu, tidak hanya jidatnya nempel ke sajadah aja, tidak. Tidak hanya tangan kita yang bersodako sampai ke tangan orang mustahiknya, mustahik zakatnya. Tidak hanya sampai situ, tapi hati juga harus tunduk. Bukan hanya lisan aja yang berzikir, tetapi jiwa juga harus hadir bersama Allah. Nah, di dalam dunia tasawuf, para ulama mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah itu ada 3 lapisan besar. Yang pertama adalah lapisan pertama, Islam. Lapisan kedua, iman. Lapisan ketiga, ihsan. Ya, ini sebagaimana dalam hadis Muslim ya. Jadi ketika Jibril bertanya tentang Islam, Rasulullah menjelaskan rukun-rukun Islam. Ketika bertanya tentang iman, Rasulullah menjelaskan rukun-rukun iman. Dan ketika bertanya tentang ihsan, Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Nah, ini perjalanan seorang hamba. Dari Islam, lalu menuju berangkat ke iman, dari iman berangkat lagi menuju ihsan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya menjelaskan bahwa banyak manusia ini melakukan ibadah hanya dengan anggota badan saja, tapi hati mereka belum hadir bersama Allah. Nah, oleh sebab itu, tugas seorang mukmin itu bukan hanya memperbaiki amal lahiriah, tapi juga membersihkan hati. Nah, para ulama tasawuf sering menjelaskan bahwa seseorang itu harus menerima bimbingan dan pendidikan ruhani. Supaya apa? Supaya hatinya hidup. Sebagaimana seorang murid belajar membaca kepada guru. Ya, begitupun juga dengan hati. Hati juga harus dibimbing agar mampu mengenal Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan ahli ilmu yang membimbing manusia ke dalam jalan tauhid. Jadi Allah menyebut dirinya, para malaikat, lalu para ulama yang menegakkan kebenaran. Nah, karena itu sepanjang sejarah Allah mengutus para nabi dan rasul sebagai pembimbing manusia. Dan di akhir zaman mengutus Syekh Mursyid. Untuk apa? Untuk menyeru seperti dalam surat An-Nahl ayat 36, mengutus ke setiap umatnya seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taubat. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi agama, Pak Rasul itu diutus itu. Tapi yang paling penting adalah mengajak manusia mengalami sendiri kehadiran petunjuk Allah dalam setiap kehidupannya. Ya, sebagaimana Rasulullah selama 23 tahun mendidik para sahabat. Tidak hanya mengajarkan hukum syariat, tapi juga menanamkan iman ke dalam hati mereka. Maka lahirlah generasi sahabat yang bukan hanya mengenal Islam sebagai sekedar identitas saja, cuma sekedar pengakuan diri bahwa sebagai muslim saja, tidak. Tetapi juga sebagai kehidupan yang baru. Nah, ketika Bilal disiksa, ia tetap berkata, ahadun ahad, ahadun ahad. Ketika Abu Bakar diminta menginfakkan hartanya, tidak 1-2 perak saja, tapi menginfakkan seluruh miliknya. Ketika Umar masuk Islam,
seluruh hidupnya berubah. Jadi mereka itu tidak sekedar memiliki agama saja, tidak. Tetapi agama telah masuk ke dalam hati sanubari mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk Islam secara kafah ini berarti menyerahkan seluruh raga kita kepada Allah melalui ketaatan, menyerahkan akal kepada Allah melalui ilmu, menyerahkan hati kepada Allah melalui zikir, menyerahkan jiwa kepada Allah melalui keikhlasan. Nah, inilah yang dinamakan oleh para ulama tasawuf sebagai perjalanan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Nah, sebagaimana dalam surat As-Sams ayat 9, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan ayat berikutnya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi, ukuran keberhasilan hidup seseorang itu sebetulnya bukan hanya banyaknya ilmu, bukan pula banyaknya harta, bukan. Atau tingginya kedudukan pun bukan. Tetapi ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah hati kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah. Dalam Al-Hikam, dalam kitab hikamnya, bukanlah yang menjadi ukuran itu sampainya engkau kepada tujuan, melainkan adabmu dalam perjalanan menuju tujuan. Artinya, yang paling penting adalah kita terus-menerus berjalan menuju Allah setiap hari. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Zikir hari ini lebih khusyuk daripada kemarin. Sholat hari ini lebih hadir daripada kemarin. Taubat kita hari ini sungguh-sungguh dibanding yang kemarin. Nah, inilah tanda-tanda orang yang telah masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita bermuhasabah. Jangan merasa cukup hanya karena lahir dalam keluarga Islam. Jangan merasa cukup hanya karena memiliki identitas Islam, identitas sebagai seorang Muslim. Jadi jangan merasa cukup hanya dengan sudah lama hidup di dunia ini, sudah lama beribadah, dengan panjangnya usia kita. Tetapi tanya pada diri kita sendiri, sudahkah hati ini mengenal Allah? Sudahkah lisan ini banyak berzikir kepada Allah? Sudahkah amal ini dilakukan hanya karena Allah? Sudahkah hidup ini benar-benar diserahkan kepada Allah? Nah, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang masuk ke dalam Islamnya secara kafah, yang lahirnya tunduk kepada syariatnya, batinnya dipenuhi iman, dan hatinya dihiasi oleh ihsan. Semoga Allah membimbing kita semua melalui jalan para nabi, para sedikin, para suhada, dan para solihin. Dan semoga kita menghadap Allah kelak, kita datang bukan hanya membawa identitas Islam saja, tetapi membawa hati yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.